Nah, kapan sayap itu menjadi besar? Semakin kita memperkatakan, semakin tumbuh sayap. Semakin kita memperkatakan, tumbuh bulu-bulu yang menutupi sayap itu. Sampai pada waktunya masa kesusahan datang, dua sayap itu akan membawa kita pergi ke tempat perlindungan. Amin. Dikatakan, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana dia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Saudara, semua yang ditulis oleh kitab Wahyu sebagian besar itu bicara alam roh. Jadi jangan saudara mikir, waduh nanti pegunungan mana ya, padang gurun mana ya. Bukan, itu bicara alam roh. Ya, pokoknya kita akan dipelihara oleh Tuhan, dilindungi di masa susah. Ayat 15. Lalu ular itu, naga itu menyemburkan dari mulutnya, apa saudara? Perhatiin. Saudara kalau menonton PS, itu naga itu bisa air, bisa juga berupa api, ya toh? Perhatiin. Tuhan sudah memberitahu bahwa serangan yang akan diberikan, yang dilontarkan oleh si jahat, yaitu bentuknya air. Air itu sifatnya satu saudara, menghanyutkan. Kalau api membakar. Maka dari itu ayat yang ke-15 perhatikan. Lalu ular itu menyemburkan di mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan. Mengapa pada hari-hari ini Tuhan suruhnya bangun bahtera? Karena Tuhan tahu serangannya bentuknya air. Yaitu apa? Hal-hal yang menghanyutkan saudara. Itu sebabnya saya mau beritahu saudara, hati-hati masalah uang. Orang yang terikat uang itu belum tentu dia kaya atau miskin, belum nggak bisa dinilai saudara. Tapi semua perhitungan saudara, semua keputusan, semua pertimbangan itu selalu uang, itu hati-hati saudara. Maka Tuhan berkata, yang menyaingi Tuhan nomor 1 itu mamon. Itu paling bahaya, itu akan menghanyutkan saudara, menghanyutkan dalam kesukaan kalau sudah duitnya banyak dan terus mengumpulkan harta di bumi. Yang kedua menghanyutkan karena kau susah, gak punya uang, dihanyutkan dengan penderitaan, dihanyutkan dengan kesusahan, itu uang. Padahal Tuhan kita bukan mamon, Tuhan kita adalah Yesus. Yang percaya katakan? Jadi segala keputusan bukan tergantung uang ada atau tidak, tergantung Tuhan. Contoh saudara, mau bangun. Saya nggak pernah mikir duitnya dari mana. Yang saya pikir cuma satu, Tuanku menyuruh untuk membangun. Yang percaya katakan? Bisa ngerti saudara yang dimaksud ya? Ini hati-hati, saudara coba perhatiin aja. Saya sering kali ketemu itu. Mau apa-apa? Duitnya berapa? Nggak salah saudara tanya. Tapi jangan itu menjadi satu-satunya perhitungan. Nangkep nggak saudara? Waduh. Keluar duitnya segini. Waduh. Tanpa saudara sadar, makanya Alkitab berkata saudara. Hidupnya bisa di gereja. Tapi tuannya belum tentu Yesus. Nah, ini yang mengerikan sekali saudara. Jadi segala keputusan saudara, perhitungan, pertimbangan, itu selalu nomor 1-nya uang. Bukan Tuhan mau atau tidak mau. Harusnya kita sudah lewat saudara. Kalau Tuhan mau, dia sanggup memberkati dan menyediakan setiap sarana. Yang percaya katakan? Saudara contohnya mau ke Israel, berdoa. Jangan perhitungan pertama, waduh misalnya nih ya, saudara yang punya duit. Waduh, eman-eman ya $2.000, waduh 20 jutaan lah, eman-eman. Kadang-kadang saudara ada orang yang 20 juta itu duitnya ditipu orang. Saudara daripada duitnya ditipu, yang mendingan nikmati berkat Tuhan toh. Loh, sekarang saudara kalau suruh milih, saudara tanpa sadar orang kalau terus duit, itu karena duitnya ya orang sekarang ada yang nggak suka makan nasi loh, namanya makan uang. Ya. Saya nggak tahu gimana ngunyahnya.
Saudara lebih baik saudara ngomong, Tuhan paksakan Tuhan. Aku lebih rela duitku untuk menikmati. Apalagi ini tanah Israel ini Tuhan yang itu. Saudara belajar segala sesuatu, belajar gitu loh. Jangan ada duit nggak ada duit, eman-eman duitnya jangan saudara. Kemarin saya dapat SMS salah satu orang bilang, Pak Petrus ada salah satu orang karena gagal ginjal atau gimana, dia keluar 700 juta. Enak kayak Pak Petrus ya, 600 juta buat kia-kia. Ngerti kia-kia? Makanan yang dalamnya serundeng. Luar biasa saudara, saya benar-benar nikmati. Pokoknya pesannya, mau ikut gak ke mana? Ke Eropa? Ya mau. Ada duit enggak? Ya belum tahu, pokoknya ikut, saya bilang gitu. Jadi kemarin waktu berdoa bertujuh, setelah doa, Denny bilang, Pak, ini mesti DP. Berapa tuh habisnya semua? Hotel tok sama pesawat itu 600 juta. Waduh, sampai papanya, Den kok hotelnya larang-larang KB di Paris yang paling mahal gini. Sampai ya udah, ini aku 200 juta DP-nya Pak Yusa bilang. Piroin, ya aku 50. Cuna, Bu Nani, Petrus Agung, ya nanti aku tak doa. Aku paling pojok saudara. Ini aku loh, hasyak. Piye kena takon aku. Betul akhirnya sampai saya pelan luar biasa. Begitu sampai saya Pak Yusake senyum. Woi, ora usah. Haleluya, beri kemuliaan. Pokoknya mau dulu, jangan nolak dulu. Amin. Saya bilang waduh, terus saya mesti diem. Nah ini kan masalah pesawat, masalah hotel. Jajan. Nggak usah khawatir, nanti dikasih uang jajan. Hah? Haleluya. Saya bilang, ya wis lah, nikmati saja. Kalau saya nikmati, saya impartasikan saudara juga nikmati. Nah, gitu dong. Saya bilang Tuhan benar-benar Engkau baik. Engkau baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, kita lihat kembali. Jangan mau dihanyutkan saudara. Karena Tuhan punya banyak cara memberkati kita. Saudara harus berdoa, Tuhan aku tidak mau Tuhan. Lain kali duitnya dimakan orang. Pokoknya aku lebih rela Tuhan. Nah, saudara daripada kita berdoa. Tuhan ini dapat ini duit. Kadang-kadang orang yang ada yang rugi loh. Dagang itu bisa rugi 20 juta bisa. Apalagi dihitung 50 tahun dagang. Wah so, berapa kita ngalami rugi. Ya, lebih baik paksakan Tuhan. Nikmati tanah perjanjian. Lihat firman Tuhan, baca dan lihat tanahnya, lihat buktinya, ya dan amin. Itu berarti janji Tuhan pun pasti terjadi. Ya, ayat 16. Tetapi bumi datang menolong perempuan, ya dengan cara tadi kita membangun bahtera, yang membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka, sudah lihat 17, apa? Marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunan yang lain. Yang menuruti hukum-hukum Allah. Dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Saudara perhatikan. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa pertempuran terus akan terjadi saudara. Maka tanggal 15 Agustus kita terbang ke Papua. 16, 17 KKR. 18 pulang, balik lagi. Jadi 2 malam. Ini peperangan nanti belum selesai. Di Papua ini sudah nunggu saudara. Mereka sudah luka berat pada waktu di Kalimantan luka berat. Tapi mereka terus mempersiapkan diri untuk menyerang. Karena kita terus berdoa dan Tuhan kasih tahu berjaga-jaga. Supaya kita tetap dalam kemenangan Tuhan. Jangan salah dengan pikiran dan perkataan. Sebab Tuhan tetapkan kita menjadi pemenang. Yang percaya katakan. Nah saudara pengen tanya. Siapa itu naga? Coba lihat. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua. Yang disebut iblis atau satan. Yang menyesatkan seluruh dunia termasuk Indonesia. Dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi,
bersama dengan apa saudara? Malaikat-malaikatnya. Maka kemarin pada waktu kita bertuju berdoa, Tuhan berfirman-Nya begini. Banyak gunakan bahasa roh. Sebab apa saudara? Dengan sudah berbahasa roh, setan tuh gak ngerti doa saudara. Kedua, bahasa roh itu Alkitab berkata, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu sampai. Dengan bahasa roh sudah berdoa untuk orang-orang kudus. Terutama dalam perjalanan. Tuhan berkata, gunakan banyak bahasa roh. Dan Tuhan katakan, orang kalau menyembah Tuhan,